Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan Jumat siang hari ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan nikmat sehat walafiat, hingga kita dapat hadir memenuhi panggilannya, melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semoga kehadiran kita, ibadah Jumat kita hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari amal solih kita yang akan semakin memperberat mizan hasanat, timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam tentunya tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin dan teladan kita sepanjang masa, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat beliau. Kita semua insya Allah yang tetap istiqomah melaksanakan ajaran agama kita sepanjang hayat, sepanjang kehidupan kita, hingga kita kelak kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami baca dalam mukadimah tadi adalah seruan Allah kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan takwa ini adalah sosok manusia yang paling terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun posisi dan kedudukan kita di tengah-tengah kehidupan dunia kita sekarang ini, andaikan kita tampil menjadi hambanya yang bertakwa, kita menjadi hamba Allah yang paling terhormat di hadapannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitu Allah nyatakan dalam firman-Nya yang lain, surat Al-Hujurat ayat 13. Dan dalam surat Al-Imran yang kami bacakan tadi, ciri hamba Allah yang bertakwa, yang sebenar-benarnya takwa adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bertekad kuat, jangan sampai meninggalkan alam yang fana ini kecuali tetap dalam kondisi konsisten kita menjadi seorang muslim. Bersungguh-sungguh kita melaksanakan ajaran Islam. Inilah hakikat takwa yang sebenar-benarnya. Bagaimana kita selalu berusaha
menjaga kualitas keislaman kita sepanjang hayat sampai Allah memanggil kita ke haribaannya dalam keadaan kita tetap istiqomah dengan al-Islam, agar kita masuk kategori hamba-hambanya yang husnul khotimah. Dalam salah satu sabdanya baginda Rasulullah SAW menyebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita bisa menemukan hadis ini dalam Adabul Mufrad. Nabi menyatakan, khiyarukum islaman ahsanukum akhlaqan idza faqihu, kata Nabi. Tanda bagusnya, tanda baiknya kualitas keislaman seseorang, kata Nabi, adalah dilihat bagaimana akhlaknya, bagaimana moralitasnya, bagaimana karakternya. Idza faqihu, akhlak, moralitas dan karakter yang baik ini akan terwujud, kata Nabi, kalau kita memiliki pemahaman agama yang benar. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indikasi bagusnya kualitas keislaman kita, bukti kita bertakwa kepada Allah dalam tampilan takwa yang sebenarnya adalah bagaimana kita berusaha memiliki akhlak, moralitas dan karakter yang baik. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa Nabi mengatakan misi utama kerasulan beliau adalah makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak, membangun moral dan karakter masyarakat. Karena memang kalau kita ingin memperbaiki masyarakat kita, termasuk membangun negeri yang kita cintai, dari sini kita memulainya. Bagaimana kita membangun karakter diri kita masing-masing. Orang pandai di negeri ini sangatlah banyak. Mereka yang memiliki kapasitas keilmuan, didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai, luar biasa banyaknya di zaman kita sekarang ini, di negeri ini. Namun yang kurang adalah, yang jarang adalah, bukan berarti tidak ada, mereka yang punya kapasitas keilmuan yang memadai, punya kompetensi, didukung oleh ilmu pengetahuan yang luar biasa, tapi sayang jarang atau sulit kita ketemukan mereka yang punya karakter yang baik. Bukan berarti tidak ada, insya Allah ada, hanya memang jarang manusia seperti ini. Dan ini yang kita butuhkan sekarang ini, agar negeri kita bisa terbebas dari berbagai macam keterpurukan. Hamba-hamba Allah, manusia-manusia Indonesia, di samping punya kapasitas keilmuan, dia juga punya akhlak, punya moralitas, dan punya karakter yang baik. Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam siap menjadi menteri? Beliau menyatakan inni hafizun alim. Di samping beliau didukung oleh keilmuan yang memadai, alim, punya kapasitas, beliau juga orang yang memiliki karakter, punya kemampuan untuk menunaikan amanah. Akhirnya beliau bisa menjadi pemimpin yang sukses, ikut berkontribusi membangun negeri Mesir, mensejahterakan rakyat Mesir saat itu. Ini menunjukkan para jamaah sekalian betapa pentingnya akhlak, moralitas dan karakter itu. Di banyak hadis kita temukan Nabi SAW memberikan penjelasan karena begitu pentingnya akhlak dan karakter ini bagi kita. Kalau kita menginginkan pemimpin-pemimpin bangsa kita punya karakter, dari kita, memulainya adalah dari kita. Ibda binafsik. Sebagaimana ungkapan Nabi juga, kaifama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kualitas kita, bagaimana karakter kita, bagaimana moralitas kita, demikianlah pemimpin yang akan dihadirkan Allah di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kalau kita menginginkan punya pemimpin yang punya karakter, marilah kita memperbaiki karakter kita masing-masing. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim.
Tanda sempurnanya keimanan seseorang adalah terlihat bagaimana akhlaknya, bagaimana moralitasnya, bagaimana karakternya, kata Nabi. Dan indikasi bagusnya akhlak, moralitas dan karakter seseorang itu adalah wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Bagaimana karakternya, akhlaknya, sikap baiknya kepada istrinya, kepada keluarganya. Dari sini kita menilai rekam jejak seseorang, apakah dia punya akhlak, punya karakter yang baik, bagaimana dia di tengah-tengah keluarganya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, di saat beliau menjadi Amirul Mukminin, menyeleksi para pejabat yang akan membantu beliau mengelola negara. Di samping beliau lihat bagaimana orang ini menjaga sholat yang 5 waktu, karena ini amanah dari Allah. Kalau amanah dari Allah, dia optimal tunaikan dengan baik, insya Allah dia juga akan optimal menunaikan amanah yang dibebankan masyarakat kepadanya. Kemudian beliau juga melihat rekam jejak calon pejabat ini dari sisi bagaimana karakternya di tengah-tengah keluarga. Beliau pernah bertanya kepada calon pejabatnya, kalau kamu pergi jauh, kemudian kamu datang ke rumahmu, bagaimana sikap istrimu dan anak-anakmu terhadapmu? Calon pejabat ini menjawab, wahai Amirul Mukminin, kalau saya habis pergi jauh kemudian kembali ke rumah saya, istri saya diam, tidak ada yang berani berbicara. Anak-anak saya semua terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Semuanya takut berbicara dengan saya sebelum saya minta berbicara, sebelum saya bertanya kepadanya. Nah, ini menandakan dia seorang ayah, seorang suami yang kurang familiar dengan keluarganya. Dia kurang punya karakter yang baik di tengah-tengah istri dan anak-anaknya, sampai istri dan anak-anaknya takut untuk berbicara, berkomunikasi dengannya. Sehingga Umar mengambil sebuah penilaian, kalau di tengah-tengah keluargamu saja kamu bersikap seperti itu, punya karakter dan akhlak yang demikian, bagaimana kamu akan punya akhlak dan karakter yang baik di hadapan umat baginda Rasulullah SAW? Bagaimana engkau akan punya akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat kalau di tengah keluarga saja tidak bisa memberikan keteladanan? Dari sini akhlak yang baik, indikasi utamanya adalah bagaimana di tengah-tengah keluarga. Kemudian akhlak yang baik itu juga terlihat bagaimana perilaku kita kepada kedua orang tua kita, siapapun kedua orang tua kita itu. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah mensejajarkan tauhidullah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepadanya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, ini kewajiban yang tidak pernah hilang sampai kapanpun. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, siapapun kedua orang tua kita. Apakah mereka seakidah dengan kita atau tidak? Kalau mereka tidak seakidah dengan kita, dalam urusan yang terkait dengan agama, memang kita bersikap tegas. Tapi dalam urusan yang lain, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam urusan muamalah, dalam urusan sosial, dalam urusan keduniaan, kita tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita, siapapun kedua orang tua kita itu. Kemudian juga akhlak karakter yang harus kita jaga adalah bagaimana akhlak dan karakter kita kepada sesama muslim. Bukankah Nabi mengatakan yang namanya kaum muslimin itu adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam itu adalah yang orang Islam yang lain selamat dari bahaya lisannya. Dia tidak akan menggunakan lisannya menyakiti, memfitnah, mencaci maki kaum muslimin yang lain. Dia tidak akan menggunakan tangannya untuk menganiaya, menzolimi sesama kaum muslimin.
Ini karakter seorang muslim, kata Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain kita bisa temukan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Ini kumpulan hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Siapa yang mencaci maki, menghina, melecehkan kaum muslimin, itu adalah bentuk kefasikan, bentuk kedurhakaan. Siapa yang menzolimi mereka, apalagi membunuh mereka, itu bukti kekufuran. Ini akhlak kita kepada sesama muslim, diingatkan oleh Nabi SAW. Lalu kepada non muslim, mereka tidak seagama dengan kita, tetapi sesama warga masyarakat, sesama anak bangsa. Bagaimana akhlak kita kepada mereka? Allah juga memberikan aturannya, memberikan panduannya. Beginilah Islam yang harus kita tampilkan. Inilah karakter seorang muslim. Di antaranya tentunya Allah menyebutkan dalam surat Al-Mumtahan ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kepada mereka yang tidak seagama dengan kita, tetapi dia tetangga kita, sahabat kita, sesama warga masyarakat, selama mereka tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita dari negeri yang kita cintai ini, antabarruhum, Allah perintahkan kita wajib berbuat baik kepadanya. Kita tetap diminta untuk berlaku adil kepadanya. Jangan kita zolimi mereka, jangan kita ambil hak-haknya. Karena Allah menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara akhlak dan karakter yang harus kita bangun. Di samping kejujuran, bersikap adil, menjauhkan tindakan zalim, menunaikan amanah dengan optimal, disiplin menghargai waktu, ini juga akhlak dan karakter yang harus kita kedepankan. Begitu pentingnya akhlak dan karakter ini, sampai Nabi menyebutkan ma min syai'in athqala fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada amal kebaikan yang paling berat timbangan kebaikannya di yaumil akhir nanti kecuali akhlak yang baik. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan di antara amalan yang paling banyak mengantarkan seseorang meraih jannatun naim, surga dengan segala kenikmatannya, adalah akhlak dan karakter yang baik. Bahkan Nabi mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Masya Allah. Bukan hanya akhlak ini akan mengantarkan kita meraih jannatun naim, tapi kita akan punya posisi dekat dengan baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Kita seringkali mengatakan cinta kepada Nabi, tapi persoalannya apakah kemudian Nabi cinta kepada kita? Dalam hadis ini Nabi mengatakan orang yang paling aku cintai, yang kedudukannya nanti dekat dengan aku di surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang memiliki akhlak dan karakter yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita akhlak dan karakter yang baik, dan itu dimulai dengan kita memperkokoh keimanan kita. Insya Allah kalau terus menerus kita memperkokoh keimanan kita dengan memperbaiki pemahaman agama kita agar iman kita semakin mantap, Allah akan menganugerahkan akhlak, moralitas dan karakter yang baik kepada masyarakat kita, kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, agar masyarakat dan bangsa kita insya Allah menjadi masyarakat dan bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan menjadi masyarakat dan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa yakum bima fi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam khutbah yang kedua ini kita berdoa, kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar Allah selalu memperkuat keimanan kita, menganugerahkan kita, masyarakat negeri ini, pemimpin-pemimpin bangsa ini akhlak dan karakter yang baik, agar memimpin negeri yang kita cinta ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimina fi Indonesia, Allahumma ansuril muslimina fi Palestina, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurna 'alal yahud, Allahumma ansurna 'alal kuffar, Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.